Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah daripada segala urusan kita, apa yang menjadi hajat baik dunia maupun akhirat, dimudahkan, diluluskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini di Lensa Kolbu kita akan melanjutkan pembahasan tentang madza fi Sya'ban, ya. Apa-apa yang ada di dalam bulan Sya'ban. Di awal kita sudah membahas sebelumnya, di episode sebelumnya kita membahas bahwa Sya'ban ini adalah waktu atau bulan yang di situ adalah bulan yang mustajabah atau memiliki kemuliaan, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam hadisnya mengatakan bahwa Sya'ban adalah syahri, bulanku, kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad SAW. Maka di situ diberi komentar oleh para ulama bahwa kalau Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalannya adalah memperbanyak membaca istighfar. Dan di bulan Sya'ban, karena tadi dikatakan bahwa Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad, maka yang ideal adalah memperbanyak daripada membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad. Nah, amalannya adalah memperbanyak membaca, lebih-lebih mentadabur dari Al-Quranul Karim. Itu tentang bulan Sya'ban al-Mu'adzam. Maka ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan wa balighna Ramadan, sampaikanlah kami untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Selanjutnya, di antara kemudian apa yang ada di dalam bulan Sya'ban itu adalah disunahkan, ya, untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asfihani di dalam kitab Targhib dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah menyampaikan, man ahya al-layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Rasulullah menyampaikan, siapa orang menghidupkan 5 malam, maka wajabat lahul jannah, maka surga itu wajib bagi orang tersebut. Jadi Rasulullah memberikan motivasi, ya, kepada seluruh umatnya untuk menghidupkan 5 malam. Maka kemudian dijanjikan wajabat lahul jannah, maka orang tersebut akan diberikan kepastian dengan adanya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 malam ini, pertama Lailatul Tarwiyah, wa Lailatul Arafah, wa Lailatul Nahar, wa Lailatul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini keterangan hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah menyampaikan, man ahyal layaliyal khamsa, siapa orang menghidupkan di 5 malam, menghidupkan waktu di 5 malam ini, artinya dia mengisi 5 waktu ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ada pembahasan minimal berapa, minimal apa yang dia lakukan sehingga dia dikatakan menghidupkan 5 malam ini. Dalam hadis Rasulullah, siapa orang yang menghidupkan 5 malam, wajabat lahul jannah. Pertama, Lailatul Tarwiyah. Malam Tarwiyah ini malam 8 daripada Dzulhijjah.
Yang biasanya di hari tarwiyahnya sunnah untuk berpuasa. Kemudian orang akan berpuasa di tarwiyah, lebih-lebih nanti di hari Arafah di tanggal 9-nya. Lailatul Tarwiyah wa Lailatul Arafah, ya, di malam 9. Nanti 9-nya adalah hari Arafah. Nih, di malam Tarwiyah, malam Arafah ini dianjurkan, disunahkan orang itu untuk kemudian menghidupkan dengan ibadah atau dengan minimal ibadah yang dia lakukan sehingga itu dikatakan dia menghidupkan 5 malam ini. Selanjutnya walailatul nahar, malam 10. Jadi ini berurut-urutan. Malam 8, malam 9, malam 10 daripada Dzulhijjah. Nah, kemudian yang keempat walailatul fitri, malam Idul Fitri. Dan kelima walailatul nisfi min Sya'ban. Nah, ini yang menjadi tema kita pada kesempatan kali ini. Walailatul nisfi min Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban, malam setengah, malam 15, malam setengahnya dari bulan Sya'ban. Jatuh dia di pertengahan, maka disunahkan, dianjurkan bagi kita semua untuk menghidupkan menghidupkan malam ini, malam nisfu Sya'ban, ya tema kita, untuk menghidupkannya dengan melakukan hal-hal baik, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dikatakan menghidupkan, kata kuncinya adalah ahya, menghidupkan 5 malam ini. Yang terakhir dari riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam separuh dari bulan Sya'ban ini. Kemudian qala ba'duhum, sebagian ulama memberikan komentar, ya. Fadlu Rajab fil ashri al-awwal. Jadi pembahasan Rajab, pembahasan Sya'ban dan Ramadan itu 3 bulan ini akan saling berkaitan, ya, saling terikat. Ketika kita membahas Rajab, biasanya akan membahas Sya'ban dan Ramadan. Membahas Sya'ban tidak ketinggalan Rajab dan Ramadannya, karena memang ketika masuk bulan Rajab Rasulullah kan berdoa, dan di dalam doanya Rasulullah itu menyebutkan 3 bulan ini secara bersamaan. Ketika masuk bulan Rajab Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, bulan saat ini, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami untuk bertemu pada bulan Ramadan. Begitu doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena tadi dari riwayat sahabat Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menyampaikan 5 malam dihidupkan, maka wajabat lahul jannah, dia pasti mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang dari 5 malam itu disebutkan adalah malam separuh dari nisfu Sya'ban. Maka sebagian ulama memberikan komentarnya begini. Fadlu Rajab fil ashri al-awwal li ajli fadli awwali lailatin minhu. Wa fadlu Sya'bana fil ashri al-awsat li ajli lailatin nisfi minhu. Wa fadlu Ramadan fil ashri al-akhirah minhu li ajli lailatul qadar. Sebagian ulama memberikan komentar bahwa keutamaan bulan Rajab itu ada di 10 yang pertama. Bulan Rajab keutamaannya berada pada 10 hari yang pertama dari bulan Rajab. Keutamaannya di situ. Kenapa? Li ajli fadli awwali lailatin minhu, karena adanya keutamaan malam pertama dari bulan Rajab. Di mana di episode-episode sebelumnya kita telah membahas bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan khamsul layalin la turaddu fihi dakwah. 5 malam, di 5 malam tersebut doa tidak ditolak. Yakni salah satunya adalah awwalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Nah, karena ada malam pertama bulan Rajab ini, maka kata para ulama, keutamaan bulan Rajab ada di 10 yang pertama. Wa fadlu Sya'bana fil asri al-awsat, dan keutamaan bulan Sya'ban ada pada 10 yang di tengah-tengah. 10 yang tengah. Kenapa? Li ajli lailatin nisfi minhu. Keutamaan bulan Sya'ban ada di 10 yang kedua atau yang di tengah itu karena adanya Lailatul Nisfi min Sya'bana, yakni malam setengah, malam separuh dari nisfu Sya'ban. Di mana malam separuh, malam setengah dari nisfu Sya'ban ini sudah diberikan pengetahuan oleh Rasulullah bahwa
kita berdoa di malam nisfu Sa'ban ini, maka la turaddu fihi dakwah. Ini doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wa fadlu ramadhana fil asri al akhirah minhu li ajli lailatul qadar. Dan keutamaan bulan Ramadan ada pada 10 yang terakhir. Kenapa keutamaan Ramadan, fadl daripada bulan Ramadan, fadl ini berada pada 10 yang terakhir ya. Tanggal 21 sampai 29 30. Di 10 yang terakhir. Karena li ajli lailatul qadri. Karena di 10 malam yang terakhir ini terdapat Lailatul Qadar. Baik pemirsa, kita kembali lagi di Lensa Kolbu. Kita berada di segmen yang kedua. Kita melanjutkan tadi bahwa ulama memberikan komentar bahwa Rajab ini keutamaannya ada di 10 yang pertama. Karena ada malam pertama bulan Rajab. Dan keutamaan bulan Sya'ban ada di 10 yang di tengah-tengah. 10 ini, 10 berada fil ausat yang ada di tengah ini, ya dari 11 sampai 20-nya. Kenapa fadl Sa'ban berada 10 ini? Karena adanya malam nisfu Sa'ban. Dan Ramadan, fadl keutamaan bulan Ramadan ini ada pada 10 yang terakhir. Kenapa? Karena li ajli lailatul qadar. Karena terdapat lailatul qadar pada 10 malam dari bulan Ramadan. Ini mudah-mudahan kita mendapatkan daripada Lailatul Qadar. Walaupun kalau kita membahas lebih spesifik ya, Lailatul Qadar ini banyak pendapat tentang Lailatul Qadar. Bahkan pendapat ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu tidak hanya ada pada malam Ramadan saja. Namun pendapat yang masyhur, yang kemudian ini sering kita jadikan pedoman, Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr, ini ada 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Makanya ulama mengatakan keutamaan Ramadan ada di 10 terakhir. Yang mana 10 terakhir ini karena ada Lailatul Qadar. Dan betapa banyaknya pendapat ulama ini menunjukkan kemuliaan tentang Lailatul Qadar. Dan ada hikmahnya kenapa Lailatul Qadar tidak ditampakkan. Tidak kemudian Lailatul Qadar yang dalam Al-Quran dikatakan khairun min alfi syahr, lebih baik ya daripada 1000 bulan itu. Kenapa kok Allah tidak tunjukkan malam sekian, malam di tanggal Ramadan sekian? Tidak digitukan. Hikmahnya adalah agar kemudian kita memaksimalkan secara optimal ya, kita memaksimalkan sekali di malam-malam Ramadan itu dengan ibadah. Kita tidak tebang pilih ya, misalnya karena ini kemungkinan tidak Lailatul Qadar, akhirnya biasa-biasa saja. Tetapi dengan hikmah adanya disirikan, dirahasiakan kapan Lailatul Qadar itu, supaya kita kemudian bisa optimal di dalam beribadah, tidak melihat bahwa ini adalah bukan malam Lailatul Qadar, nantilah saya akan beribadah dengan giat nanti pas malam Lailatul Qadar. Maka agar kemudian kita bisa memaksimalkan itu semua, maka hikmahnya dirahasiakanlah kapan malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian kita membahas, tema kita adalah bulan Sya'ban ini, terutama pada nisfu Sya'bannya ya, karena di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang bulan Sya'bannya secara umum, di mana di bulan Sya'ban ini sudah kita bahas beberapa keterangan. Misal di malam nisfu Sya'ban tadi ya, wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal min lailatin nisfi min Sya'ban. Sampai ada pendapat, ada yang mengatakan tidak ada malam yang lebih utama setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Setelah Lailatul Qadar, malam yang sangat yang utama adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian di malam nisfu Sya'ban ya,
Kita mengetahui sebelumnya sempat kita bahas bahwa di malam nisfu Sya'ban ini adalah malam di mana malaikat maut pun bisa menasakh, menyalin orang ini semestinya di tahun ini, di Sya'ban ini, di Ramadan ini dia meninggal. Itu bisa dinasakh sehingga kemudian diberikan lagi dia waktu di tahun berikutnya dia akan meninggal, atau 2 tahunnya lagi dan seterusnya. Atau orang tersebut mestinya belum di bulan Sya'ban itu akan dipanggil oleh Allah, akan meninggal, tetapi kemudian dinasakh ketentuannya itu akhirnya di bulan Sya'ban itulah dia meninggal. Nah, itu bisa terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Jadi ada penentuan ajal dan sebagainya. Maka timbul pertanyaan, bukannya ajal, ya, bukannya rizki dan sebagainya itu sudah ditentukan, takdir kita ini sudah ditentukan sebelumnya. Maka kalau kemudian sudah ditentukan, kenapa kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah kita ini takdir kita sudah ditentukan waktu ditiupkan ruh, ya, kemudian ditentukan pula ini rizkinya begini, nanti ajalnya dia umur sekian, ketentuan hidupnya akan begini. Bukannya sudah ada itu semua? Kenapa kemudian kita berdoa, masih berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini mungkin bisa dijawab dengan keterangan bahwa anna amrallahi ta'ala la yubaddal wa la yughayyar, bahwa ketentuan Allah itu tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah. Ba'da ibrazihi lil malaikati alaihimus salatu wassalam, yang mana ketentuan Allah ini yang tidak bisa diganti, tidak bisa dirubah ini adalah ketentuan, ya, setelah ditampakkan kepada para malaikat. Jadi misalnya Allah sudah menentukan nih ajal manusia ini sampai 65 tahun. Ini adalah menjadi amrullah, menjadi ketentuan Allah, menjadi urusan Allah. Namun ketentuan ini belum ditunjukkan kepada malaikatnya, maka inilah yang bisa diganti dan bisa dirubah. Tetapi kalau ada amrullah, ketentuan Allah, urusan Allah, ya, kemudian ketentuan ini sudah ditampakkan, ditunjukkan kepada para malaikat yang bertugas, misal, maka hal inilah yang dikatakan bahwa urusan Allah, amrullah, ya, ketentuan Allah, la yubaddalu wa la yughayyar, tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah setelah ditunjukkan kepada para malaikatnya. Nah, namun kalau ketentuan itu belum ditunjukkan kepada para malaikat, maka yakni yang ada pada Lauhil Mahfuz, ketentuan inilah yang kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat memungkinkan kemudian Allah akan menghapus dan Allah akan menetapkannya. Karena dalam Al-Quran dikatakan yamhu ma yasha wa yuthbit ma yasha. Allah memiliki untuk bisa menghapus suatu ketentuan yang Allah kehendaki, dan Allah juga bisa menetapkan ketentuan yang Allah kehendaki. Yamhu ma yasha wa yuthbit ma yasha. Nah, ini adalah sesuatu yang belum ditunjukkan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu maka kemudian ada keterangan-keterangan dari hadis, ya, maupun dari athar yang memberikan satu pemahaman bahwa annahu yaqdillahu ta'ala fitil kalailatil mubarakah ala kulli ajalin wa amalin wa rizkin ila mithliha. Maka banyak keterangan yang mengatakan di malam nisfu Sya'ban itu Allah memberikan kodoknya, ya, menentukan di malam nisfu Sya'ban itu malam yang dikatakan Lailatul Mubarakah. Tadi setiap ajal manusia, setiap bagaimana nanti amal daripada hamba itu, bagaimana rizkinya dan seterusnya, di malam nisfu Sya'ban itulah. Maka banyak keterangan hadis dan athar yang menunjukkan akan hal itu. Maka kalau kemudian orang itu menanyakan, bukannya sudah ditentukan, kenapa masih kemudian kita meminta? Maka jawabannya tadi, yang tidak bisa diganti, yang tidak bisa dirubah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ditunjukkan kepada para malaikatnya.
Berbeda kalau itu belum ditunjukkan kepada para malaikatnya. Selanjutnya, Tsumma inna lilailatin nisfi min Sya'ban asma katsirah, ya. Malam nisfu Sya'ban ini memiliki nama yang banyak. Di sini dikatakan memiliki, jadi malam nisfu Sya'bannya saja itu memiliki banyak nama. Ya. Tsumma inna lilailatin nisfi min Sya'ban asma katsirah, memiliki nama yang banyak. Kata para ulama, wa kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Dengan banyak nama yang disematkan kepada sesuatu itu, maka itu akan menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Kathratul asma, banyaknya nama yang disematkan kepada sesuatu itu, tadulu, menunjukkan ala syarafil musamma, terhadap kemuliaan sesuatu itu. Dengan banyaknya malam nisfu Sya'ban ini memiliki nama, maka menunjukkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Karena dari nama-nama itu terdapat ada nama Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Juga dinamai dengan Lailatul Baro'ah, malam pembebasan. Wa Lailatul Qismah wa Takdir, wa Lailatul Ijabah, malam penentuan, malam diijabahnya doa, dan seterusnya. Ini semua nama-nama yang disematkan pada malam nisfu Sya'ban menunjukkan akan kemuliaan daripada malam nisfu Sya'ban tersebut. Kita melanjutkan pembahasan tentang nisfu Sya'ban. Tadi dikatakan bahwa dengan banyaknya nama yang disematkan kepada sesuatu itu, maka menunjukkan kepada kemuliaan sesuatu tersebut. Kathratul asma tadulu ala syarafil musamma. Banyaknya nama yang disematkan menunjukkan pada kemuliaan sesuatu yang disematkan nama itu. Ini maka nisfu Sya'ban itu memiliki beberapa nama. Ada Lailatul Mubarakah, orang menyebutnya dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Wa Lailatul Baro'ah, malam kebebasan, malam dibebaskannya, dilepaskan daripada misal ini semestinya ditentukan begini, kemudian dia dibebaskan daripada hal itu. Dan juga dikenal dengan nama Lailatul Qismah wa Takdir, malam penentuan, wa Lailatul Ijabah, malam di mana doa-doa hambanya itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, malam nisfu Sya'ban tadi. Maka dengan menambahnya ilmu kita tentang, kita lebih mengenal terhadap nisfu Sya'ban, setelah kita mendapatkan pengetahuan, wawasan tentang ini, maka ini harapannya adalah kita lebih bisa mengoptimalkan daripada malam nisfu Sya'ban. Kita tidak menyanyiakannya, tidak membiarkannya lewat begitu saja. Maka di Al-Quran dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Tidak sama orang yang memiliki pengetahuan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Dengan kita menyimak pembahasan tentang nisfu Sya'ban ini, kita menambah ilmu, ya, menambah wawasan kita, maka harapannya ini juga akan menghantarkan kita untuk semakin beramal, ya, semakin amal kita semakin banyak lagi, amal kita semakin berkualitas dan seterusnya. Selanjutnya 5, ruya an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala, kenapa malam nisfu Sya'ban itu tadi dikatakan juga Lailatul Ijabah, ya, malam ijabahnya doa? Karena ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana dikatakan khamsul layalin la yuradu fihi du'a. Kalau di sini memakai bahasa khamsul layalin la yuradu fihi du'a. Dalam teks yang lain, sabda Rasulullah adalah khamsul layalin la turaddu fihi da'wah. Kalau di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dikatakan khamsul layalin la yuraddu fihi du'a.
bukan ad-da'wah, tapi dengan memakai bahasa ad-da'wah. Kalau di teks ini menggunakan bahasa ad-du'a dan maknanya adalah sama. Namun yang berbeda hanya dari teksnya saja. Isinya sama. Khamsul layalin la yuraddu fihi du'a, 5 malam di mana doa tidak ditolak. Pertama, Lailatul Jum'ah, awalul lailatin min Rajab, Lailatul nisfin Sa'ban, Lailatul Qadar, wa Lailatul Aidain. Wa Lailatul Aidain. Di sini dikatakan 5 malam yang doa itu tidak ditolak. Ada seorang hamba berdoa di 5 malam ini, maka doanya tidaklah ditolak. Pertama malam Jumat. Malam Jumat adalah malam yang mustajabah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Lailatul Qadar, dan malam Idul Adha dan malam Idul Fitri. Diungkapkan dengan satu bahasa, Walailatul Aidain. Karena malam nisfu Sa'ban ini adalah malam yang mana doa tidak ditolak, maka malam nisfu Sa'ban dikenal pula dengan malam ijabah, Lailatul Ijabah, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fayustahabbu ad-du'a'u lailataha bil umuril muhimmah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Maka dianjurkan di malam-malam ini, khususnya di malam nisfu Sa'ban nanti, dianjurkan untuk berdoa. Fayustahabbu ad-du'a'u, dianjurkan untuk berdoa lailataha, di malamnya. Doa kita apa isinya? Di malam nisfu Sa'ban itu nanti kita berdoa bil umuri al muhimmah, hal-hal yang penting, yang bagaimana sifatnya, apakah cuma duniawi saja, apakah ukhrawi juga, atau ukhrawi saja. Maka dikatakan bil umuri al muhimmah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Hal-hal penting apapun itu yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi, minta, memohon kepada Allah di malam nisfu Sa'ban tersebut. Maka dikatakan fayustahabu ad-du'a, dianjurkan untuk berdoa lailataha, di malam nisfu Sa'ban, bil umuril muhimmah, dengan hal-hal yang penting, baik itu bersifat duniawi ataupun ukhrawi. Bersifat duniawi, misal minta, ya Allah, mudah-mudahan pekerjaan saya ini ya diberikan kelancaran, mudahan saya apa yang menjadi target saya di bulan ini, misal dia seorang marketing ya, mudah-mudahan target saya bisa sampai. Nah, itu yang bersifat duniawi. Dan dia juga meminta tentang kebaikan akhirat, ya Allah, mudah-mudahan saya ini senantiasa Engkau jaga, ya, mudah-mudahan bagaimana saya bisa menjaga sholat saya, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan ya anak keturunan yang soleh-solehah, diberikan keselamatan dunia dan di akhirat, bukakanlah pintu hati saya, minta daripada hal itu. Karena kita sudah mengetahui nih bahwa malam nisfu Sa'ban adalah malam yang mustajabah, Lailatul Ijabah, untuk kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Nah, tadi dikatakan dari keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa khamsul layalin la yuraddu fihi ad-du'a adalah salah satunya malam nisfu Sa'ban. Tadi dianjurkan untuk berdoa, baik itu adalah hal yang bersifat duniawi ataupun ukhrawi, wa ahammuha al-maghfirah wa su'alul afiyah khususan bil ad'iyatin nabawiyah. Dan yang paling penting adalah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah, meminta ampun kepada Allah. Kita kalau sudah diampuni sama Allah, kalau sudah mendapatkan pandangan dari Allah, nadhar dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hal-hal apapun yang dia minta, kalau kita sudah mendapatkan hal itu dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni, orang ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hal-hal yang bersifat duniawi juga akan mengikut, dan bagaimana ukhrawinya juga baik. Maka dikatakan wa ahammuha al-maghfirah wa su'alul afiyah, yang terpenting dia meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan afiyah, kesehatan ya, umur panjang di dalam kesehatan, sehat wal afiat, kemudian di dalam ketaatan, semacam itu. Dan terutama lagi dikatakan berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Qala al-alama as-Said
di sini dikatakan fi ma yata'allaqu bi lailatin nisfi min Sya'ban wa ghayriha ka Ramadan min aula ma yad'i bihi min aula ma yud'a bihi hadhihi lailah Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afah ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah li wurudi dzalika fi lailatul qadar. Dan juga ada doa yang dianjurkan yang diajarkan adalah Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ini seperti di saat kita Ramadan. Kemudian Allahumma inni as'alukal 'afwa wal 'afiyah wal mu'afah ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah, atau dengan doa-doa yang lain, tidak harus dengan berbahasa Arab ya. Misal kita bagaimana, yang penting kita sampaikan harapan dan keinginan kita itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghayatan, dan kita memang betul-betul fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghani, yang Maha Kaya. Kemudian dari amalan-amalan malam nisfu Sya'ban tersebut, dari amalan-amalan nisfu Sya'ban tadi, maka perlu kita pahami malam nisfu Sya'ban itu biasanya di masyarakat kita akan mengadakan acara doa bersama dengan membawa makanan dan sebagainya. Kita hadir, kita doa bersama dengan harapan mungkin dengan banyaknya orang yang hadir itu kemudian akan mendatangkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir, kita datang, kita doa bersama. Dan juga kemudian kita menyediakan waktu setelah itu, yang kemudian waktu itu memang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sekira 15 menit, 20 menit atau bahkan lebih. Dia ambil wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat, memperbanyak membaca istighfar, kemudian dia meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam keterangan yang lain pernah dikatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau di malam-malam ini ya, beliau akan memang menyediakan waktunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib akan menyediakan waktunya di malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berdoa bersama, mungkin bersama masyarakat ya, ba'da Isya, ba'da Maghrib, jangan lupa setelah itu kemudian kita dengan kita sediakan waktu secara khusus, kita ambil wudhu, kita sholat setidaknya 2 rakaat, kemudian menghadap kepada kiblat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul meminta kepada Allah dengan keadaan yang sangat fakir, dengan merasa kita begitu fakirnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Mudah-mudahan apa yang diminta, apa yang menjadi keinginan di malam itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keterangan dari Rasulullah, di malam itu ada seorang hamba berdoa maka doanya tidak ditolak. Baik pemirsa, kita akan lagi di Lensa Kolbu di segmen keempat, segmen terakhir daripada episode ini, di mana kita membahas tentang secara spesifik tentang nisfu Sya'bannya. Tadi kita usahakan untuk menyediakan waktu secara khusus di malam nisfu Sya'ban. Kita ambil wudhu, minimal sholat 2 rakaat, yang menghadap kiblat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jangan kita kemudian menyiakan waktu tersebut lewat begitu saja. Selanjutnya amalan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat kita lagi adalah membaca Yasin 3 kali. Ini bagaimana? Di sini dikatakan waqad jumi'a du'aun ma'thurun munasibun lil hali khassun bi lailatin nisfi min Sya'bana masyhurun yaqra'uhul muslimuna tilkal lailatil maimunah furada wa jam'an. Ada yang melakukan amalan-amalan ini secara sendiri-sendiri ataupun secara berjamaah dengan orang banyak. Maka tadi kita katakan
mungkin dia akan ikut yang ba'da maghrib atau ba'da isya-nya bareng-bareng secara berjamaah dengan orang banyak ya, dengan masa sekitar. Nanti dia khususkan lagi secara dia pribadi untuk kemudian memiliki waktu khusus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini wa kaifiyatuhu taqra'u awalan qabla dzalika du'a ba'da sholatil maghrib surat Yasin salasan. Membaca sebelum, jadi di sini ada doa yang diajarkan, doanya lumayan panjang ya. Tetapi yang menjadi poin kita adalah sebelum dia menyampaikan doanya itu, sebelum dia sampaikan hajatnya itu dia membaca Yasin. Jadi bukan berarti amalan ini tidak ada tidak ada pedoman, tidak ada landasannya. Di sini diajarkan membaca Yasin 3 kali sebelum dia menyampaikan doanya itu. Pertama dia niatkan panjang umur, biniat itu lil umri, niat panjang umur. Kedua dia membaca, setelah baca Yasin selesai, baca Yasin lagi. Yang kedua kalinya dia niatkan daf'il bala, untuk menolak bala. Selesai dia baca Yasin kedua kali, selesai baca lagi Yasin ketiga kali, diniatkan untuk istighna anin nas. Kenapa kok panjang umur? Supaya minta diberi panjang umur, tertolak bala dan sebagainya tadi. Karena malam nisfu Sya'ban tadi dikatakan juga adalah Lailatul Qismah wa Taqdir. Nah, juga dikatakan sebagai Lailatul Takdir, penentuan di malam nisfu Sya'ban itu malam penentuan. Tadi ditentukan bagaimana ajalnya, ditentukan bagaimana amalnya, ditentukan bagaimana rizkinya ke depannya itu di malam nisfu Sya'ban. Maka tadilah malam nisfu Sya'ban memiliki beberapa nama. Karena banyak memang asar atau hadis yang membahas, yang memberikan keterangan tentang itu, bahwa di malam nisfu Sya'ban itu ajal orang akan ditentukan, rezeki orang akan ditentukan, amalnya ke depan bagaimana ya, bagaimana nanti pekerjaannya, bagaimana itu ditentukan pada malam nisfu Sya'ban tadi. Maka kalau ada orang bertanya, kita kembali lagi pembahasan ini ya, kalau ada orang bertanya, dia bertanya, bukankah kita sudah ditentukan tuh ajal, takdir kita sudah ditentukan, bagaimana rezeki kita, bagaimana nasib kita, bukannya sudah ditentukan sebelum kita lahir, begitu. Nah, maka dijawablah begini, bahwa hal itu yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa diganti, yang sudah dikasih lihat kepada malaikat. Tapi ada ketentuan Allah yang belum ditunjukkan kepada para malaikat. Nah, itulah kemudian yang belum ditunjukkan itu. Tetapi kalau yang sudah ditunjukkan kepada para malaikat, maka la yubaddal wa la yughayyar. Maka jadi artinya masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan. Apalagi dalam Al-Quran Allah katakan bahwa Allah ini memiliki, jelas Allah memiliki hak. Apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa menghapusnya. Apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa menetapkan daripada ketetapan itu. Makanya tadi dia membaca Yasin, diniatkan yang pertama panjang umur. Selesai baca Yasin yang pertama, lanjut lagi Yasin kedua, diniatkan daf'il bala, menolak bala, supaya nggak dapat hal-hal yang tidak menyenangkan. Di tahun itu dia berharap tidak mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia niatkan baca Yasin kedua kali untuk hal itu. Dia baca Yasin lagi ketiga kalinya, istighna anin nas ya. Jadi istighna anin nas. Kemudian ada juga bahasa yang lain diniatkan untuk membaca Yasin itu. Nah, beberapa doa-doa ini ya, yang terpenting adalah sebelumnya dia membaca Yasin 3 kali. Walau bagaimanapun doa yang diajarkan itu dia baca Yasin 3 kali tadi. Ada di sini dikatakan niat yang pertama panjang umur, ma'at taufik lit-ta'ah, diberikan umur panjang serta pertolongan untuk senantiasa taat. Diberikan umur panjang dan dia semakin taat. Untuk percuma pula kalau dia diberikan umur panjang ternyata semakin kehidupannya bukannya semakin membaik, maka ini khawatir, adalah istidraj. Khawatir dikasih umur panjang bukannya dia diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kemudian dia semakin taat, ternyata tidak. Nah, ini kan juga mengkhawatirkan. Maka
Di sini dikatakan niat membaca Yasin yang pertama, kalau di awal tadi adalah panjang umur begitu saja. Tetapi yang dimaksud adalah panjang umur dengan serta taufik ila ta'ah, yakni diberikan panjang umur dan diberikan pertolongan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya adalah ismah minal afat wal ahad, ya, terjaga dari hal-hal yang tidak baik, terjaga dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Wa niyatu sa'ati rizki, dan niat supaya diberikan keluasan daripada rizki, baik rizki zahir, rizki batin, baik rizki yang sifatnya yang sifatnya zahir ataupun yang sifatnya batin. Baik itu rizki yang sifatnya maknawi ataupun rizki yang bersifatnya hissi, yang bisa kelihatan mata ataupun yang tidak. Dan yang ketiga, dia juga bisa meniatkan yasinnya itu setelah selesai yasin kedua, dia baca lagi yasin ketiga, dia niatkan ghinal qalbi, ya, kaya hatinya, wa husnil khotimah, dan dia niatkan untuk diberikan akhir yang baik, yakni yang dikenal dengan istilah husnul khotimah. Kemudian dia membaca doa. Kalau di sini lumayan panjang doa yang dituliskan. Tapi yang terpenting apapun doa yang dia sampaikan tadi bagus kalau kemudian diawali dengan membaca Yasin 3 kali tadi. Selanjutnya keterangan di sini adalah kaifala takun amal waqad rawa Ibnu Abbas radhiyallahu. Jadi ada juga sebagian ulama, sebagian orang-orang soleh itu membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ada pula yang memperbanyak daripada membaca itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, ini dikenal dengan doa Nabi Yunus, ya. Karena keterangan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan laqad kana du'a'u akhi Yunus ajiban. Kenapa kok doa Nabi Yunus ini doa yang ajib, yang luar biasa, ya, yang istimewa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini amalan di Sa'ban, di nisfu Sa'ban terutamanya, sebagian orang-orang soleh akan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Keterangan dari Ibnu Abbas mengatakan kenapa doa Nabi Yunus ini begitu ajib, begitu luar biasa, karena awaluhu tahlil, wa awsatuhu tasbih, wa akhiruhu iqrarun bidzanbi. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, ya, sepupunya Rasulullah, menyampaikan doa Nabi Yunus itu pertamanya adalah isinya tahlil. Ya. Tahlil ini la ilaha illallah. Karena tadi la ilaha illa anta itu yang dimaksud dengan tahlil tadi. Kemudian wa ausatuhu tasbih, yang di tengah-tengah ada tasbihnya, isinya subhanaka. Nah, wa akhiruhu iqrarun bidzanbi, dan pada akhirnya yang bagian akhir isi daripada bacaan itu adalah mengakui terhadap adanya dosa. Yakni inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada Tuhan yang hak untuk disembah, tiada Tuhan yang hak ma'bud kecuali Engkau, la ilaha illa anta subhana, apapun pemaknanya, la ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau, ini sungguhlah saya ini kuntu minadz dzalimin, adalah orang-orang yang zalim terhadap diri saya sendiri. Nah, itu sebagai bentuk ikrar terhadap dosa yang dilakukan. Jadi awalnya isinya adalah tahlil la ilaha illa anta, kedua di tengah-tengah isinya adalah tasbih subhanaka. Nah, di akhirnya adalah iqrarun bidzanbi, mengakui dengan adanya dosa. Ini bahayanya sudah banyak dosa nggak ngakui lagi. Jadi sudah melakukan dosa tidak mengakui kalau yang dia lakukan dosa, itu malah double-double. Tetapi kalau ada orang dia memang mengakui, memang saya salah, sudah melakukan dosa, dan dia juga mengakui, maka ini lebih baik daripada sebelumnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ma da'a bihi mahmumun wala maghmumun wala makrubun wala madyunun fi yaumin salasa marrat illa stujiba lahu. Kalau ada orang susah, ya, orang lagi kesusahan, hatinya lagi gundah dan sebagainya, dia baca dalam satu hari 3 kali saja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Maka dia akan diberikan
tenang hatinya, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hajatnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang hampir terlewatkan dalam pembahasan kita adalah menghidupkan malam tadi ya. Tadi kita dianjurkan menghidupkan malam, salah satunya malam nisfu Sa'ban. Di sini dikatakan yahsulu al-ihya wal qiyam al-waridani fil ahadits bi mu'dhamil lail. Ya semestinya kalau kita mampu ya dengan sebanyak-banyaknya ibadah yang kita lakukan. Wakilah bisaatin, bahkan ada mengatakan satu jam. Namun keterangan dari sahabat Ibnu Abbas sepupu Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhuma ini lebih ringan. Beliau mengatakan bisolatil isya fi jamaah, salat isya berjamaah, dan meniatkan keinginan kuat untuk subuh secara jamaah itu sudah dikatakan minimal, itu dikatakan sudah menghidupkan daripada malam-malam terutama malam nisfu Sa'ban. Apalagi kalau kemudian dia mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih ini sholat yang diajarkan oleh Rasulullah kepada pamannya yang memiliki faidah yang luar biasa. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Walaupun mungkin andai di antara kita belum bisa mengamalkan, maka dengan adanya ilmu, insya Allah ilmu ini akan kemudian mengantarkan kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa saksikan terus Lensa Kolbu setiap hari Kamis jam 8 malam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.